Siji loro telu, Oja Listing mode on. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini terima kasih sudah menerima undangan saya sehingga saya bisa datang ke sini. Sama-sama Pak Febri. Ya. Siapa ya Pak Febri Pak Dinaik? Kalau untuk saya nanti gantian ya. Jangan wawancara saya, nanti saya wawancara sampean. Oh ya, siap. Siapa saya nanti itu di podcast yang berikutnya. Oke, kita ketemu sama Mas Yayan R. Untuk pertama-tama R-nya apa Mas? Perkenalkan dulu, nama saya Yayan R. Ya. R-nya macam-macam, tergantung teman-teman. Kalau saya pribadi sih sukanya R-nya itu Rupawan. Tapi kalau dari orang tuanya harus Dianto. Kalau dari teman-teman ada yang Rombeng, Rosok, Rakyat, terserah. Ini ada pertanyaan besar Mas. Ya. Oke, Mas. Kenapa kok Yayan Mas? Soalnya saya nggak tahu juga itu kan itu hadiah dari orang tua. Ya. Gitu. Kalau Yayan kan cenderung kan orang Jawa Barat. Iya, Sunda. Sunda. Saya banyak yang nanya, "Mas dari Sunda ya?" Bukan, saya asli Jawa, tapi wajah Flores. Pancasila kita sih. Iya, Nusantara. Ini kan Tunggal-Ika. Beda-beda tapi tetap beda ya satu sih. Beda. Ya. Hari ini saya mau bahas tentang, kita lihat ya, ini ya. Ini semua untuk para penonton. Mas Yayan ini profesinya adalah bisa dikatakan barang antik, jualan barang antik, bisa dikatakan jualan barang rosokan. Jadi sesuatu yang menurut orang lain tidak berguna, sama Mas Yayan bisa menjadi berguna dan mencukupi kebutuhan rumah tangga. Mantap. Pertanyaan pertama, mulai kapan Mas Yayan ini kenal dengan dunia ini? Kenal dunia ini mulai tahun 2008. Waktu itu cuma kenal aja, jadi belum jadi profesi seperti sekarang, cuma suka barang lama. Soalnya waktu itu saya nggak bisa beli yang baru. Oh, awalnya ya karena nggak bisa beli yang baru, akhirnya caranya dapat itu ya? Akhirnya beli barang bekas. Cuman lama kelamaan ada beberapa barang bekas yang punya nilai materi yang tinggi, jadi nilai jual tinggi. Jadi nggak semuanya barang bekas itu sampah, enggak, cuman ada yang bernilai jual tinggi. Nah dari situ pertama saya sekedar suka hobi koleksi aja, jadi bukan kolektor aja. Kalau kolektor udah orang kaya yang sekarang udah kena KPK mungkin ya. KPK. Bentar Mas. KPK. Kelompok pertemanan. Oh ya, untung pakai merek apa ya. Jadi awalnya cuma karena suka dan nggak mau beli yang baru, mampunya beli yang bekas itu aja. Masih ingat Mas? Pertama barang yang dibeli, terus sampean ini kalau saya jual bisa laku barang apa? Waktu itu pertama kali beli itu motor Mas. Sepeda motor ya? Sepeda motor. Waktu itu tahun 2009 saya ingin punya motor yang unik, bukan antik ya. Waktu itu belum ada kepikiran ke motor antik, cuma motor yang unik, yang beda dari yang lainnya, dari kebanyakan orang. Kebetulan waktu itu saya profesi lagi jadi salesman Mas, terus keliling-keliling, ketemu sama orang bawa motor yang namanya sandap, yang ada pedalnya, moped kalau istilahnya orang motor. Jadi kalau orang Jawa bilang itu sepeda pancal yang ada mesinnya. Ya. Itu iseng-iseng tak tanyakan, coba tak tawar, ternyata dijual Mas. Waktu itu pertama kali saya beli harga 900.000. 2009 harga masih 900.000. Lengkap itu ya? Surat-surat semua? Nggak ada, cuma motor aja, cuman kondisi jalan saya pakai. Begitu, wah senangnya saya mati Mas, nggak ada pikiran untuk jual waktu itu, cuman karena memang mulai kecil sudah sedikit terobsesi dengan sepeda kayak gitu ya? Iya, ada passionnya di situ, suka yang retro-retro, jadul-jadul. Akhirnya bisa kebeli dengan harga 900.000. Wis udah istilahnya kalau orang Jawa wis bungain nemen ora ram gitu loh Mas ya. Akhirnya dari situ
Saya waktu itu pikirnya, wah motor antik pasti mahal. Ternyata saya cuma dapat harga 900.000. Ya. Dari harga 900.000 itu akhirnya punya obsesi, wah cari lagi kalau harganya cuma segitu. Belum ada pikiran jual lagi. Belum ada, cuma mau beli. Soalnya harganya pasti jangkau. Waktu itu motor 70 aja udah 2 jutaan. Oh iya. Nah, ini motor Eropa kan? ya. Ini motor Eropa cuma 200.000. Pasti masih banyak lah di Malang sini gitu. Akhirnya selama 4 tahun bisa ngumpul 5 unit dan tanpa dijual. Terus karena ada kebutuhan akhirnya ya tetap dijual. Dijual itu keinginannya sampean Ya, atau ada orang yang tiba-tiba nawar? tiba-tiba nawar. Ya, jadi karena sering pakai kelihatan di jalan, akhirnya Mas motornya dijual nggak? Ya dijual Pak kalau harganya itu dok. Ya. Jadi Itu yang ditawar yang beli pertama itu? bukan yang terakhir yang beli pertama, malah jadinya barter. Ya, Itu di awal tanpa sama sadari barang lama tadi sudah ada hasil ya? Iya, jadi dari situ karena salah satu motor laku, wah ternyata aku cuma beli 900 bisa laku 5 juta, lumayan kan Mas? Ada hasil. Ya, ada hasil. Dari situ Secara matematikanya berapa tahun itu? Dari awal beli sampai terjualnya? nggak sampai 1 tahun Mas yang itu. Lebih Cuman dari 400%. lebih. Jadi bukan saya buka harga, mereka yang buka harga. Jadi mereka Karena yang nilai klasiknya tadi ya? Iya, jadi namanya tadi ya? pertama karena klasik, ada faktor histori juga ada gitu. Jadi terus orang-orang yang mainan motor antik cenderung mereka passion dulu. Terus kadang ada beberapa yang karena faktor lingkungan juga sama jadi ya. Terus kan Nilai kalau saya sejarah ya keluarga. kalau saya murni saya iseng-iseng beli terus suka Ya sudah. karena kebutuhan ya kejual gitu aja. Jadi di awalnya itu cuma sepeda. Jadi bisa saya katakan pikiran cuma sepeda itu ya? Iya tetap Nah. itu. Soalnya waktu itu saya masih ada kerjaan lain, ikut salah satu perusahaan jadi sales itu. Jadi Belum untuk bisa fokus. ya jadi nggak ada pikiran untuk profesi jual beli barang bekas, nggak ada Mas ya. Beli pakai, ada yang nawar cocok lepas. Ya jadi sekedar laku, syukur, nggak laku ya udah nggak masalah. Oh, nggak rugi. Ya tetap gitu. Nah, pertanyaan kedua dari yang pertama jawaban tadi. Mulai pecah pikiran bahwa ternyata tidak hanya sepeda antik, jadinya kayak sama dapat ini. Gambar-gambar ini kan tahun 90-an ini ya? 80-an ini. 80-an malah Ya. ini ya. Ini 80-an, saya lihatnya kan 90-an Mas, jadi enggak. Iya, ya nggak apa-apa bohong, nggak apa-apa. Lo gak bohong Mas ini. Cuma nggak kasih tahu jujurnya nih. Kayak ini terus foto orang Chinese ini, Iya. seperti ini kan, ini barang-barang mulai paham bahwa tahu barang antik selain sepeda itu apa dan bisa menghasilkan tuh tahun berapa dan bagaimana? Kalau tepat tahunnya nggak tahu persis Mas. Saking asiknya pakai sepeda tadi ya? Ya, cuman waktu itu kita sering sama temen kan berburu motor tua tadi ya, motor antik itu. Kebetulan tiap rumah yang pemilik motor itu pasti ada barang-barang jadulnya. Misal kapstok atau Bisa Garuda, gini-gini ya, lah. kayak itu. Dari situ Ini juga ya maksudnya? keseringan lihat kok asik juga, kok lucu desainnya juga. Terus ternyata begitu saya tanya harganya juga lumayan. Itu orangnya jual atau saman paksa untuk jual? Nah, saya tanya Pak kalau dijual berapa ini gitu. Pertama kayak gitu, terus kok harganya lumayan mahal. Terus coba browsing waktu itu masih toko bagus, belum ada WLX. Waduh ini sponsor ya. Oh, nggak apa-apa ya. nggak apa-apa. Ya, Lebih jadi- baik itu. Heeh. Jadi oh lumayan ini barang-barang ini udah masuk rare item ya, barang-barang langka juga. Cuman bukan barang antik Mas ya. Kalau saya ini nganggapnya barang jadulan, jadi masih era 80-an 70-an. Oh. Kalau barang antik mungkin Nilai sejarah aja ya? ya
barang antik mungkin umurnya udah yang 100 tahun lebih atau berapa ratus tahun dinasti atau apa. Kalau saya dan hanya beberapa orang yang punya. ya, kalau saya sebenarnya bukan barang antik, cuma barang jadul, barang vintage lah kalau orang sekarang. Jadi iya. karena saya nggak bisa beli yang Kayak gini kan dulu ya 5 tahun yang lalu kan belum ada perusahaan atau pabrik yang mengeluarkan gini. Kan sekarang kan banyak, cuma Ya. kalau dilihat kan bahannya ya mas. Jadi kalau ini tahun 70-an 80-an ya perkiraan saya sendiri sih, cuman karena begitu nyampurnya kafe-kafe sekarang, terus kafe-kafe sekarang banyak yang desainnya ke vintage, ke jadul atau ya ke yang retro, akhirnya properti mereka pun ke retro juga, ke vintage. Mereka cari barang lama yang ready pun susah. Akhirnya maksa. pabrikan mengeluarkan yang baru yang Saya lihat ini kayaknya sama pernah main film mas ini mas. iya film apa? Ini film zaman dulu. Ya Orang Sunda ini. Ininya saya ini. Kabayan. Kayak ya kayak. Kalau Kabayan sekarang saya sama Nyi Iteng ya. Oh iya. Mas boleh diminum ya? Oh iya silakan. Ini Iteng itu ya. Sudah berapa bulan mas Itengnya? Ini Komentan itu mas ya. Kalau orang Mas, badan saya hamil. saya nggak apa-apa ngerokok ya, biarpun ada tulisan no smoking ya. Oh nggak apa-apa ya. No smoking area ini kan bahasa Inggris mas. Iya. Nah berarti sama nggak bisa bahasa Inggris. Sanggup gitu aja sudah. Iya. Memang menjual. Jadi gini. Pertanyaan yang paling penting Ya. dari semuanya ini mas ya. Mulai kapan sampean menyadari bahwa usaha seperti ini, barang antik atau orang bilang barang rosokan atau rombengan, itu mampu untuk menghidupi ekonomi sampean? Ini sejak saya mau menikah tahun 2018 kemarin saya baru nikah ya, jadi Ya oh sama mas, ini kalau nggak salah terima kasih. ini sudah tahun kedua ini ya. Selamat ya. Kalau nggak salah tahun ketiga ya. Ketiga. Kalau nggak salah Kemarin itu, tadi. iya kalau nggak salah itu mamanya anak-anak saya itu datang sama suaminya itu. Ya. Ya, Ya. benar. Saya cek dulu ya di status Facebook saya. Kok ada fotonya suaminya istri saya itu. Iya. Ya. Terus. Ya. Batu lagi. Iya, jadi gini mas ya. Sebelum saya nikah, waktu Ya. itu saya masih kerja di salah satu perusahaan. Terus Itu sudah berkembang ya? Sudah maksudnya antara barang antik udah mulai jalan, udah sama-sama balance, sudah mulai Ya, jalan. cuman saya mikirnya gini, kalau saya ikut perusahaan terus kan saya faktor usia juga faktor umur. Ada Jadi sistem kontrak berapa ya, ini ya gitu, jadi masih bisa dipakai apa enggak gitu ya? Ya. kalau saya masih masa di perusahaan, saya tetap jadi karyawan mas. Hmm. Ya jadi gitu, terus income-nya cuma segitu aja. Saya harus berani berdiri sendiri. Akhirnya saya milihnya ke jalur ini, barang-barang jadul aja. Soalnya saya nggak punya skill sama sekali selain marketing. Masang listrik nggak berani. Masang air gas nggak bisa. Masang gas nggak bisa. Iya, makanya itu. Masang badan tuh kalau akhir bulan aja. Iya, itu pun kalau dikasih. Ya. Jadi untuk posisi gini ya, kalau untuk bicara yang agak panjang, kan nggak mungkin sama ini kan sendirian kan nggak mungkin. Nggak. Dalam artian ada nggak komunitasnya? Ada. Di Malang komunitasnya banyak sekali mas. Sama mulai masuk komunitas itu tahun berapa? Saya sebenarnya nggak masuk komunitas itu ya, cuma ngalir aja. Cuman Kenal. ya jadi Ternyata ini temannya ini sama-sama jalan gitu ya. Jadi ada yang istilahnya golongan yang udah tua-tua, yang Ya. udah main mulai tahun 80-an, 70-an, ada yang baru kayak saya ini. Jadi antara barangnya sama orangnya sama ya? Sama, jadi Sama-sama sama umurnya umur. sama. Jadi sebenarnya bukan komunitas, Ya. para istilahnya sesama pecinta barang jadul. Jadi mungkin mereka ada beberapa yang benar-benar kolektor, yang benar-benar dikoleksi. Awalnya koleksi, Iya, karena sesuatu hal akhirnya dijual. iya kalau saya mas, kalau saya. Tapi kalau yang di Malang ini banyak yang benar-benar kolektor mas. Beli kok. Beli top nggak pernah dijual, ada. Jadi terus
ada spesialisnya masing-masing, ada yang mebelan, mainan. Itu ada hukumnya nggak mas? Kayak gini Bang. Saya katakanlah sama tadi bilang boneka. Iya. Kan kadang-kadang saya lihat itu kan ada barang lain gitu ya. Iya. Itu sama dia diambil dijual sendiri atau sama-sama diambil terus diarahkan ke yang paknya tadi mas? Saya pribadi sih sebenarnya apa itu sama ada temen yang main spare part, main ya, saya dapat terus nggak ada hukum tertulis sih sebenarnya, cuman apa yang jadi bagian sama ya ambil, saya tawarkan terlebih dahulu ke mereka. Kalau mereka minat ngambil atau nggak minat ya udah saya posting sendiri mas. Tetap dijual. Ya tetap dijual. Soalnya saya beli pakai uang ya harus pulang uang juga dong mas. Kalau bahasa marketingnya itu uang nggak diem, uang ya, muter lah cari uang Jawa muter. Ya. Jadi tapi coba saya tawarkan ke teman-teman spesialisnya dulu. Kalau saya dapat spare part mobil, lama-lama ada salah satu teman yang main spare part, ya udah tak tawarkan dulu. Kalau mereka nggak minat ya tetap tak posting sendiri. Dan itu ketika lihat barang itu sudah otomatis mas ya. Maksudnya ini barang saya, yang ini kadang-kadang kan ingat tak? Oh iya, ini barangnya A. Ya. Nanti tataran ke A gitu ya. Ada misalnya, cuma selama ini jalan ya benar-benar main feeling sih mas, main feeling cuma jadi nggak asal beli. Main benar-benar itu main. Antara dapat informasi atau memang punya tracking sendiri, kayak saya kalau hari Senin kesini, kalau hari Minggu kesini. Nggak mesti, jadi yang pasti tiap hari saya keluar, rutenya tetap itu aja, pasar loak, antar pasar loak ya. Tetap silaturahmi ke para sesepuh, pemain-pemain lama, ke teman-teman juga dapat info apa. Jadi selama bisa tak oper untuk tak jual lagi ya ambil mas. Nah, jadi intinya kita saling gantian barang juga. Tujuannya kan cari duit, bukan yang saya bukan murni kolektor enggak. Kalau kolektor mereka mungkin rezekinya udah berlebih, jadi mereka beli dinikmati. Kalau saya beli ya tak jual mas. Kalau nggak laku baru tak nikmati. Aman beli dijual baru dinikmati ya. Iya. Karena kan beli dinikmati, kalau kepepet jual. Jadi kesimpulannya bahwa apapun usahanya termasuk usaha ini mampu untuk menopang kehidupan. Ya kalau apa itu menurut saya pribadi sih ya sebenarnya usaha apapun mas ya nggak harus rombengan, nggak harus apa, itu selama kita bersungguh-sungguh fokus di bidang itu insya Allah rezekinya ada kok mas. Ya jadi ibaratnya sampai simpel aja, orang jualan ikan yang 2000-an di sekolah-sekolah itu sampai mikirnya gimana, laku apa enggak orang ini gitu ya. Tapi kenapa tiap hari kok mereka tetap bisa jualan, berarti kan dia bisa laku dan bisa hidupin keluarganya. Ada suatu kisah, sebenarnya saya ngamati lama, akhirnya berani bertanya kurang lebih 3 tahun yang lalu. Orang itu cuma jual tape mas. Iya. Rumahnya sana Gunung Kawi, jadi pakai sepeda angin itu. Iya. Itu berangkat jam 6 pagi, pulangnya jam 8 malam. Itu mulai saya SD, SMP, SMA, kerja dari A, B, C, D sampai hari ini saya kerja juga. Tetap jual tape. Tak tanya aktivitasnya tetap ya? Tetap itu aja, tak tanya satu hari itu dapat berapa pak. Dia jawabnya ya nggak mesti, kadang segini kadang segini lah. Ternyata juga bisa mencukupi. Jadi kalau bahasa gaulnya harus konsisten sama diprioritaskan. Iya, jadi selama kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, terus intinya maksudnya berdamai dengan diri kita sendiri itu udahlah, kita udah merasa cukup dengan apa yang kita punya. Jadi nggak peduli tetangga punya Avanza, punya apa, punya barang mewah, selama kita bisa legowo sama diri kita sendiri, kita syukur, kita cukup dan kita bisa ngidupin keluarga sedikit banyak. Iya, terserah. Jadi intinya kalau pingin bisa menikmati hidup dan bahagia ya kita harus bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Jadi kita nggak boleh ada perasaan iri sama tetangga kayak gini, temen dapat rezeki gede gini, nggak perlu lah. Intinya
udahlah kita ini udah diberi kesehatan. Yes, ya. Tiap detik udah dikasih rezeki. Tadi saya tanya belum Mas? Iya. Sehat nggak? Alhamdulillah Kalau sehat. dulu kan 3B ya Mas? Iya. Sehat nggak? Itu basa-basi busuk. Iya. Kalau sekarang itu benar-benar Mas? Iya, sehat itu sekarang adalah suatu rezeki yang nyata, nyata. Nyata Ya. itu. Tahun sekarang loh Mas ya. Tahun sekarang itu. Pertanyaan selanjutnya nggak tahu tadi berapa. Sampai lali. Itu mulai dulu, Mas. Ya, mulai kenal Nyonya. Nah ini saya bisa nebak loh. Namanya Nyonya sama itu bisa nebak. Oh iya. Pasti Bu Yayan, pasti. Pasti. Nggak mungkin. Kalau Pak Lurah, Bu Lurah. Iya, pasti. Jadi gini, ketika pertama kali mau menikah atau berhubungan sama istri, awal ketika tahu pekerjaan sampean itu adalah ini, itu bagaimana Mas reaksi si calon istri yang sekarang dari Israel? Selam waktu itu ya dia biasa-biasa aja Mas, nggak ada sesuatu yang ya, dan nggak pernah tak tanyakan secara langsung dulunya nggak. Cuma saya pernah bilang profesi saya ngerombeng. Rombeng, tukang rosok, Iya, atau jadi intinya jualan barang bekas, terus dari barang bekas jualan. ya rezekinya mesti itu aja. Jadi dan kebetulan saya bisa sampai kayak gini, ya rumah masih ngontrak, terus buat makan ya alhamdulillah udah cukup. Istri saya pun support, Sangat support. sangat support, benar-benar support. Jadi nggak ada istilah ngapain sih beli barang kayak gini, itu nggak pernah. Cuman Apalagi kondisi kayak gini kan, rumah kan ya pasti nggak bisa dikatakan kayak umumnya rumah ya. nggak bisa Mas, ya berantakan pasti ya. Rapi gitu ya. Ya. Ini alhamdulillah ya untuk para penonton Mas Yayan ini dikarenai satu orang anak. Alhamdulillah Cewek, ya. yang mungkin setelah obrolan yang ini nanti ketemu sama istrinya juga Ya. untuk obrolan yang lain. Oke. Jadi gini Mas, yang menarik itu satu, karena suatu hari saya ngobrol sama istri sampean itu tentang barang yang dijual. Ya. Kebetulan waktu itu boneka Mas. Jadi waktu itu boneka dijual, katanya di upload lewat IG atau Facebook ada. Ya nggak perlu kita sebutkan, cuma ciri-ciri aja. Ada artis itu yang sampai masuk, sampai membeli dan lakunya juga mahal Mas. Gimana itu? Ya, jadi itulah Mas bonus dari usaha tadi ya. Jadi orang lihatnya barang bekas remeh, cuman ada orang yang lihatnya Lebih dari remeh ya, tadi. lebih dari remeh. Istilahnya orang lain lihat sampah, kita lihatnya emas. Jadi kebetulan waktu itu saya ditawarin salah satu teman di Malang Selatan, ini loh aku dapat boneka. Awal itu Mas. Awal, cuman kondisinya kayak gini. Oh ya, kirim foto, dia meminta harga 100.000. Waktu itu boneka porselen noni Belanda, terus coba tak tawar sing-sing. Ya. 50 aja Mas, sudah deal 75, akhirnya 75 tak ambil ke sana. Begitu nyampe rumah saya browsing dulu Mas, boneka ini Karena kan memang itu barang baru ya Pak Saman ya, boneka itu ya? bukan barang lama. Itu udah pernah jualan sebelum? Belum waktu itu belum. Jadi belajar dulu ya? Memang dari kondisi fisiknya ini memang barang lama. Coba saya browsing di internet nama boneka atau jenis-jenisnya, ternyata itu boneka dari Jerman, banyak porselen, terus tingginya juga lumayan, referensi harganya di eBay ada. Akhirnya istri saya tak suruh posting Mas. Jadi tanpa Saman sadari, Saman di sini punya pekerjaan luas Mas ya? Jadi kayak ini Iya, tahun 80-an. ya Kayak ini dari pabrik apa-apa itu pengetahuannya harus luas Mas ya? jadi selama kalau mau main barang-barang vintage, barang-barang jadul gini, kita harus minimal tahu ngerti sejarahnya lah Mas. Jadi kita presentasi ke calon pembeli pun enak. Itu yang bisa meningkatkan Iya, harga jadi jual. orang jadi tertarik karena itu tadi. Oh ini loh buatan ini tahun segini. Selain itu membuat orang batin Mas. Iya. Kok pintar gitu ya? Nah, jadi saya nggak pinter Mas, cuma ngerti dikit. Iya. Pintar, cuma Saman tahu dulu daripada Ya, saya. gitu lah. Iya. Terus kembali ke boneka tadi Mas. Ya, Soalnya ada pertanyaan ini boneka tadi. boneka tadi akhirnya yang posting istri saya, dan
alhamdulillah laku. Terus kebetulan yang beli katanya orang Indigo juga. Jadi kita nggak ada pikiran apa-apa. Ya. Jadi kata beli, jual, nikmati. Ya, terus ini boneka arwah harus dikasih makan gini. Saya ada pikir Mas. Yang penting saya harganya berapa ya? Laku, deal gitu aja. Jadi dari situ akhirnya banyak yang inbox punya boneka arwah ya. Aku nggak pernah bilang nggak punya. Ya, coba tak tahu. Ini aku punya stok boneka gini, nggak tahu arwah atau enggak. Cuma gitu aja. Jadi sama sendiri katanya nyonya itu juga pernah membeli barang yang sama nggak sadari ternyata itu tempatnya abu jenazah ya. Ya. Jadi saya pikiran sama free aja ya, nyaman aja. Pokoknya orang jual saya cocok beli nanti. Iya, feeling. Dan kadang saya beli pun ini nggak tahu barang apa, nggak tahu saya. Jadi begitu nyampe rumah tak browsing cari referensinya, ternyata ini abu jenazah. Terus tak cek ternyata juga masih ada abunya. Dan tidak ada perlawanan khusus sama barang-barang yang sama beli tadi ya? Nggak ada, tetap cuma dibersihkan. Ya, abunya tak buang, terus coba tak posting, lama nggak laku ya udah tak pakai asbak. Dan kebetulan kemarin bagus Mas. Iya. Jadi tanpa disadari memang mulai awal sama bilang tadi semua mengalir. Iya. Termasuk support istri itu juga bukan karena terpaksa juga. Ya. Dan kan hukumnya kalau wanita itu kan istri ya. Kalau dia dapat uang dari yang dijual sama suami, nah itu sudah senang. Ya. Apalagi ini dia jual sendiri dan tahu beli berapa, lakunya berapa, dan alhamdulillah katanya boneka itu juga agak keras Mas ya. Kerasnya ya. Keras. Sampai kehabisan stok itu. Ya, jadi bayangkan barang bekas sampai kehabisan stok. Iya. Jadi sampai gitu itu ya. Iya, jadi luar biasa. Berapa bulan terakhir ini ya, bersatu tahun aku nggak pernah posting boneka Mas. Udah istri yang posting boneka. Modelnya kayak dikhususkan ya, padahal ya enggak sebenarnya. Ya enggak, tetap aja harus dimakan bareng. Iya. Cuman kan istri saya biar ada kegiatan di rumah sambil merawat anak, terus hiburan juga lah, transaksi kan juga hiburan. Ternyata selain mendapatkan uang dari transaksi, proses transaksi tadi menyenangkan ya? Iya. Tawar-tawarannya tadi menyenangkan. Ya, jadi proses tawar menawar sampai deal itu ada kepuasan sendiri. Soalnya istri sama kita saya awal jual boneka itu juga kaget ya. Dia itu dipikirnya cuma 700. Iya. Ternyata nawarnya 1,5 ya. Iya. Dia kaget tapi sombong ya. Pasti dinaikkan lagi. Jadi itu ya. Iya. Awalnya jadi saya pertama posting pun dia laku boneka ini, boneka kayak gini. Karena memang selama ini cuma merapikan aja ya. Iya. Coba lah posting kasih harga segini, nanti siap. Coba berapa orang yang nawar? Ternyata sekali penawaran langsung tinggi ya. Sampai kepala juga kan kadang sampai ada yang berebut, Mbak kasihkan aku aja gini. Soalnya selama ini boneka yang aku jual benar-benar boneka vintage Mas. Iya, saya tahu ada yang dari keramik gitu. Ya, benar-benar boneka jadul dan saya pernah lihat tuh di podcastnya Madam itu dia punya satu rangkai lah. Kalau nggak salah Noni Belandi juga itu. Iya. Itu juga dapatnya juga sulit itu. Kalau Ahmad Dhani sebenarnya koleksi yang ini Mas, lukisan Conte namanya. Oh iya. Iya. Ya sebenarnya kayak gini tuh juga ini. Iya. Dukun beranak. Ini juga mungkin kalau orang mikirnya bisa bikin sendiri bisa tuh. Cuma inspirasinya sama historinya yang beda. Ya, jadi kalau sekarang orang taunya bidan. Dukun beranak kan istilah di film-film. Iya. Tapi ternyata ada. Jadi dari boneka tadi kan sama sudah dipengaruhi oleh pemikiran bahwa ada arwah, ada mistis, ada nggak ngurus ya? Nggak ada pikir kayak gitu. Yang penting saya untung, laba dan bahagia, itu aja. Jadi para pemirsa yang menyaksikan, baik yang kenal saya, kenal Mas Yayan juga, karena kebetulan kita itu teman mulai SMA ya. Iya. Jadi ini tadi ya acting kita kayak apa sama tahu sendiri lah. Cuma yang kita bicarakan ini memang sesungguhnya bahwa sesuatu yang seperti ini bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan
suami istri juga saling support. Dan ternyata rezekinya suami juga dibawa istri dan istri bawa suami. Jadi untuk hari ini saya tutup sekian. Tapi untuk urusan ini saya belum selesai karena saya akan mengajukan untuk bertemu dengan komunitas Mas Yayan. Oke, siap. Orang-orang yang bergerak di bidang seperti ini, saya ingin ketemu, ingin menggali cerita yang lebih dalam dan menarik. Salam sehat, salam bahagia untuk semua. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yayan atas waktunya dan kopinya. Sama-sama.